Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang ketiga dari pelajaran kita di geografi lintas minat adalah dengan judul Dinamika Planet Bumi dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Manusia. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep pembahasan dinamika planet bumi ya. Jadi ada 6 subtema yang kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, teori terbentuknya planet bumi yang terdiri dari teori Big Bang, teori alam semesta kuantum, dan teori Riemann. Lalu yang kedua kita bahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Dan yang ketiga kita bahas tentang karakteristik lapisan bumi. Terdiri dari 2 lagi, yaitu struktur lapisan bumi dan gerakan lapisan bumi. Yang keempat tentang pergeseran benua, dan yang kelima tentang kehidupan bumi berdasarkan skala geologi, mulai dari Arkeozoikum, Protozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Dan yang terakhir tentang kelayakan planet bumi untuk kehidupan, di mana kita akan membahas tentang kelayakan di sini adalah tentang air, tentang kemiringan sumbu bumi, dan keseimbangan atmosfer. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 2 tema. Yang pertama yaitu kita membahas tentang teori terbentuknya planet bumi dan rotasi serta revolusi bumi. Pertama-tama kita akan bahas tentang teori Big Bang. Di video ini Bapak nampilkan gambar tentang ilustrasi terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat ini. Jadi ini teori terbentuknya planet bumi yang pertama adalah teori ledakan dahsyat atau disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang artinya teori ledakan dahsyat. Teori ini mengatakan bahwa jagat raya terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Materi-materi ledakan tersebut membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, dan lain-lain. Beberapa ahli pendukung teori Big Bang adalah pertama, Abel Lemaitre adalah pencetus teori Big Bang pertama kali pada 1920. Menurutnya alam semesta bermula dari gumpalan super atom raksasa yang suhunya tinggi meledak, kemudian pecahan atom raksasa itu menjadi meteor dan benda langit lainnya. Pendukung yang kedua adalah Edwin Hubble. Hubble adalah pendukung teori Big Bang dari Amerika. Menurut Hubble, jagat raya tidak bersifat statis. Semakin jauh jarak galaksi dari pusatnya, semakin cepat proses pengembangannya. Ketiga, pendukung Arno Pansias dan Robert Wilson. Pendukung teori Big Bang dengan membuat penelitian tentang gema radiasi ledakan pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan pendukung yang terakhir teori Big Bang adalah George Smoot. Hampir sama dengan Pansias dan Wilson, Smoot melakukan penelitian ruang angkasa yang menunjukkan keberadaan bentuk rapat dan panas sisa ledakan sisa ledakan tentang terjadinya alam pada 13 juta tahun yang lalu. Lalu kemudian teori yang kedua, itu pertama terbentuknya bumi dengan adanya teori Big Bang. Yang kedua adalah teori alam semesta kuantum. Teori Big Bang menyisakan banyak pertanyaan. Untuk menjawab bagaimana Big Bang dimulai dan bagaimana alam semesta dapat terjadi, seperti sekarang muncullah teori kuantum, yakni teori yang dikembangkan dengan berusaha menggabungkan relativisme umum dan mekanika kuantum. Teori kuantum dikemukakan oleh William Lane Craig. Dia mengatakan alam semesta sudah ada dan akan selalu ada untuk selamanya. Teori kuantum mengatakan bahwa ruang hampa pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Tetapi Ian Campbell dan O'Neill, peneliti Australia, mengatakan bahwa material terbentuk bumi dan matahari berbeda. Dengan demikian, teori Big Bang perlu dikaji ulang. Jadi sebuah teori pasti akan ada orang yang menguji kembali. Dan ternyata kalau benar bahwa ada suatu massa atomik di awal, seperti yang dikatakan oleh teori Big Bang dan teori kuantum, mengandaikan bahwa dari semua matahari dan bumi mestinya susunan tanah atau material yang sama. Ternyata susunan material matahari dan bumi itu berbeda. Oleh karena itu teori ini diragukan oleh ilmuwan dari Australia, yaitu Ian Campbell dan O'Neill.
Dan teori tentang terjadinya alam semesta yang ketiga adalah teori Riemann. Riemann mengatakan bahwa bumi berasal dari matahari sehingga inti bumi terdiri dari apa yang terdapat di matahari. Berikut ini adalah proses kelahiran bumi menurut Riemann. Berbentuk sekitar butir debu dan cakram api di sekitar matahari mulai saling melekat, lalu sisi-sisi awan asin berjatuhan dari bahan jatuh bersama-sama pemanasan melakukan radioaktif yang menyebabkan bumi meleleh. Bisa kalian baca sendiri teori Riemann sampai poin ketujuh. Yang ketujuh adalah kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu bumi yang baru itu muncul, awan menghilang, matahari menyinari dunia yang sangat mirip dengan dunia kita sekarang ini. Jadi Bapak bersingkat teori Riemann ini. Lalu kemudian tema yang kedua yang kita bahas pada kali ini adalah tentang rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari kita mengalami siang dan malam. Penyebab terjadinya siang malam adalah karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Pertama kita akan bahas tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari barat ke timur. Masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungan dengan matahari memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik atau 24 jam. Apa pengaruh rotasi bumi berikut ini? Beberapa pengaruh rotasi bumi. Pertama, peredaran semu harian benda langit ya. Jadi kita melihat seolah-olah matahari yang beredari planet bumi kita ya. So, itu yang disebut peredaran semu harian benda langit. Lalu ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu ya, ada perbedaan waktu, pembagian waktu. Lalu ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, lalu ada pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut. Jadi itu pengaruh dari rotasi atau pengaruh dari rotasi bumi. Baik, di video Bapak sertakan dengan ilustrasi angin global dan angin pasat. Baik, di ilustrasi angin global kita bisa lihat bahwa sifat dari angin itu adalah bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Daerah Khatulistiwa yang penuh dengan cahaya matahari adalah daerah dengan tekanan udara rendah. Oleh karena itu angin bertiup terus-menerus dari utara dan dari selatan ke arah Khatulistiwa, dan itu di sebelah utara kita katakan disebut dengan angin pasat timur laut, dan di sebelah selatan Khatulistiwa disebut dengan angin pasat tenggara. Mereka akan terus-menerus berputar seperti itu. Jadi itu ilustrasi arah angin global. Sedangkan di sebelahnya, di gambar sebelahnya itu adalah tentang angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon di sini adalah angin yang bertiup mengelilingi sebuah tekanan yang dari tekanan rendah. Jadi kalian bisa lihat ya, di belahan bumi utara kita akan lihat di tekanan rendah angin bertiup dari siklonnya, bertiup dari luar masuk ke dalam. Sedangkan antisiklonnya dari tekanan tinggi mereka keluar. Lalu di belahan bumi selatan siklonnya mereka bertiup mendekati daerah tekanan rendah, sedangkan antisiklonnya sebaliknya. Baik, itu sehubungan dengan akibat lebih lanjut dari apa yang kita bahas tadi, akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya angin ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan revolusi bumi. Revolusi bumi. Pada gambar yang sudah Bapak berikan, kalian bisa lihat ya, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Bumi mengorbit matahari dalam lintasan berbentuk elips ya, dengan jarak rata-rata terhadap matahari 149,5 juta kilometer. Bentuk lintasan itu menyebabkan jarak bumi terhadap matahari selalu berubah-ubah karena elips tadi ya, dia lonjong. Oleh karena itu ada pada saatnya matahari dan bumi itu begitu dekat, tapi ada juga yang saatnya begitu jauh. Perbedaan jarak di titik bumi terdekat atau pada saat yang elips tadi ketika beredar pada revolusi ini pada jarak terdekat itu atau yang disebut dengan perihelium, sedangkan yang terjauh itu aphelium. Jadi kalau aphelium terjauh itu adalah 5 juta mil. Lalu kemudian kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365,1 hari.
Bumi berevolusi tidak tegak lurus terhadap bidang eliptika, melainkan miring dengan arah yang sama berbentuk. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang ketiga dari pelajaran kita di geografi lintas minat adalah dengan judul Dinamika Planet Bumi dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Manusia. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep pembahasan dinamika planet bumi ya. Jadi ada 6 subtema yang kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, teori terbentuknya planet bumi yang terdiri dari teori Big Bang, teori alam semesta kuantum, dan teori Riemann. Lalu yang kedua kita bahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Dan yang ketiga kita bahas tentang karakteristik lapisan bumi. Terdiri dari 2 lagi, yaitu struktur lapisan bumi dan gerakan lapisan bumi. Yang keempat tentang pergeseran benua, dan yang kelima tentang kehidupan bumi berdasarkan skala geologi, mulai dari Arkeozoikum, Protozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Dan yang terakhir tentang kelayakan planet bumi untuk kehidupan, di mana kita akan membahas tentang kelayakan di sini adalah tentang air, tentang kemiringan sumbu bumi, dan keseimbangan atmosfer. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 2 tema. Yang pertama yaitu kita membahas tentang teori terbentuknya planet bumi dan rotasi serta revolusi bumi. Pertama-tama kita akan bahas tentang teori Big Bang. Di video ini Bapak nampilkan gambar tentang ilustrasi terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat ini. Jadi ini teori terbentuknya planet bumi yang pertama adalah teori ledakan dahsyat atau disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang artinya teori ledakan dahsyat. Teori ini mengatakan bahwa jagat raya terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Materi-materi ledakan tersebut membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, dan lain-lain. Beberapa ahli pendukung teori Big Bang adalah pertama, Abel Lemaitre adalah pencetus teori Big Bang pertama kali pada 1920. Menurutnya alam semesta bermula dari gumpalan super atom raksasa yang suhunya tinggi meledak, kemudian pecahan atom raksasa itu menjadi meteor dan benda langit lainnya. Pendukung yang kedua adalah Edwin Hubble. Hubble adalah pendukung teori Big Bang dari Amerika. Menurut Hubble, jagat raya tidak bersifat statis. Semakin jauh jarak galaksi dari pusatnya, semakin cepat proses pengembangannya. Ketiga, pendukung Arno Pansias dan Robert Wilson. Pendukung teori Big Bang dengan membuat penelitian tentang gema radiasi ledakan pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan pendukung yang terakhir teori Big Bang adalah George Smoot. Hampir sama dengan Pansias dan Wilson, Smoot melakukan penelitian ruang angkasa yang menunjukkan keberadaan bentuk rapat dan panas sisa ledakan sisa ledakan tentang terjadinya alam pada 13 juta tahun yang lalu. Lalu kemudian teori yang kedua itu pertama terbentuknya bumi dengan adanya teori Big Bang, yang kedua adalah teori alam semesta kuantum. Teori Big Bang menyisakan banyak pertanyaan. Untuk menjawab bagaimana Big Bang dimulai dan bagaimana alam semesta dapat terjadi, seperti sekarang muncullah teori kuantum, yakni teori yang dikembangkan dengan berusaha menggabungkan relativisme umum dan mekanika kuantum. Teori kuantum dikemukakan oleh William Lane Craig. Dia mengatakan alam semesta sudah ada dan akan selalu ada untuk selamanya. Teori kuantum mengatakan bahwa ruang hampa pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Tetapi Ian Campbell dan O'Neill, peneliti Australia, mengatakan bahwa material terbentuk bumi dan matahari berbeda. Dengan demikian, teori Big Bang perlu dikaji ulang. Jadi sebuah teori pasti akan ada orang yang menguji kembali. Dan ternyata kalau benar bahwa ada suatu massa atomik di awal, seperti yang dikatakan oleh teori Big Bang dan teori kuantum, mengandaikan bahwa dari semua matahari dan bumi mestinya susunan tanah atau material yang sama. Ternyata susunan material matahari dan bumi itu berbeda. Oleh karena itu teori ini diragukan oleh ilmuwan dari Australia, yaitu Ian Campbell dan O'Neill.
Dan teori tentang terjadinya alam semesta yang ketiga adalah teori Riemann. Riemann mengatakan bahwa bumi berasal dari matahari sehingga inti bumi terdiri dari apa yang terdapat di matahari. Berikut ini adalah proses kelahiran bumi menurut Riemann. Berbentuk sekitar butir debu dan cakram api di sekitar matahari mulai saling melekat, lalu sisi-sisi awan asin berjatuhan dari bahan jatuh bersama-sama pemanasan melakukan radioaktif menyebabkan bumi meleleh. Bisa kalian baca sendiri teori Riemann sampai poin ketujuh. Yang ketujuh adalah kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu bumi yang baru itu muncul, awan menghilang, matahari menyinari dunia yang sangat mirip dengan dunia kita sekarang ini. Jadi Bapak bersingkat teori Riemann ini. Lalu kemudian tema yang kedua yang kita bahas pada kali ini adalah tentang rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari kita mengalami siang dan malam. Penyebab terjadinya siang malam adalah karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Pertama kita akan bahas tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari barat ke timur. Masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungan dengan matahari memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik atau 24 jam. Apa pengaruh rotasi bumi berikut ini? Beberapa pengaruh rotasi bumi. Pertama, peredaran semu harian benda langit ya. Jadi kita melihat seolah-olah matahari yang beredari planet bumi kita ya. So, itu yang disebut peredaran semu harian benda langit. Lalu ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu ya, ada perbedaan waktu, pembagian waktu. Lalu ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, lalu ada pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut. Jadi itu pengaruh dari rotasi atau pengaruh dari rotasi bumi. Baik, di video Bapak sertakan dengan ilustrasi angin global dan angin pasat. Baik, di ilustrasi angin global kita bisa lihat bahwa sifat dari angin itu adalah bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Daerah khatulistiwa yang penuh dengan cahaya matahari adalah daerah dengan tekanan udara rendah. Oleh karena itu angin bertiup terus-menerus dari utara dan dari selatan ke arah khatulistiwa, dan itu di sebelah utara kita katakan disebut dengan angin pasat timur laut, dan di sebelah selatan khatulistiwa disebut dengan angin pasat tenggara. Mereka akan terus-menerus berputar seperti itu. Jadi itu ilustrasi arah angin global. Sedangkan di sebelahnya, di gambar sebelahnya itu adalah tentang angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon di sini adalah angin yang bertiup mengelilingi sebuah tekanan yang dari tekanan rendah. Jadi kalian bisa lihat ya, di belahan bumi utara kita akan lihat di tekanan rendah angin bertiup dari siklonnya, bertiup dari luar masuk ke dalam. Sedangkan antisiklonnya dari tekanan tinggi mereka keluar. Lalu di belahan bumi selatan siklonnya mereka bertiup mendekati daerah tekanan rendah, sedangkan antisiklonnya sebaliknya. Baik, itu sehubungan dengan akibat lebih lanjut dari apa yang kita bahas tadi, akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya angin ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan revolusi bumi. Revolusi bumi. Pada gambar yang sudah Bapak berikan, kalian bisa lihat ya, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Bumi mengorbit matahari dalam lintasan berbentuk elips ya, dengan jarak rata-rata terhadap matahari 149,5 juta kilometer. Bentuk lintasan itu menyebabkan jarak bumi terhadap matahari selalu berubah-ubah karena elips tadi ya, dia lonjong. Oleh karena itu ada pada saatnya matahari dan bumi itu begitu dekat, tapi ada juga yang saatnya begitu jauh. Perbedaan jarak di titik bumi terdekat atau pada saat yang elips tadi ketika beredar pada revolusi ini pada jarak terdekat itu atau yang disebut dengan perihelium, sedangkan yang terjauh itu aphelium. Jadi kalau aphelium terjauh itu adalah 5 juta mil. Lalu kemudian kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365,14 hari.
Bumi berevolusi tidak tegak lurus terhadap bidang eliptika, melainkan miring dengan arah yang sama berbentuk 23,5 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dengan garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan selatan disebut dengan rotasi. Beberapa pengaruh revolusi bumi: gerak semu harian matahari, lalu kemudian perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, perubahan kenampakan rasi bintang, dan kalender Masehi. Jadi itu kita lihat beberapa pengaruh revolusi bumi terhadap bumi kita ini. Baik, jadi di video ini juga Bapak sertakan tentang revolusi bumi ya. Kalian bisa lihat itu kemiringan sumbu bumi ya. Sumbu bumi itu berbelok ke kanan, dia miring ke kanan ya. Kutub selatan dan kutub utaranya tidak tegak lurus, tetapi ketika bumi mengalami revolusi dia berputar, maka pada saat itu dia agak menceng ya, dia miring. Lalu kemudian revolusi bumi mengelilingi matahari menyebabkan pergantian musim, sedangkan rotasi bumi pada porosnya menyebabkan pergantian siang dan malam. Ilustrasi kalian bisa lihat di situ, ada matahari di tengah-tengah. Lalu kemudian ketika bumi ini berputar mengelilingi matahari, akan terjadi pergantian musim. Ada spring, ada summer, ada autumn dan winter. Baik, jadi itu kira-kira apa yang bisa Bapak jelaskan secara garis besar untuk tema yang terakhir ini adalah tentang dinamika planet bumi kita. Jadi bumi kita tidak statis ya, bumi kita terus mengalami proses perubahan terus-menerus. Terima kasih atas perhatian kalian.